Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali pada konten berikutnya, yaitu tentang demonstrasi kontekstual 1.4 penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Bersama saya Antoni Rahman SPD dari SMA Negeri 3 Buntok, Kabupaten Barito Selatan. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan proses yang dijalankan guru atau orang tua untuk dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi bukanlah untuk penebusan kesalahan, melainkan sebuah proses untuk menciptakan suatu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan, sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi berfokus kepada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan, yang mana tahapan itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada tahap ini, semua berdasarkan pada prinsip yang membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. Pada langkah ini, kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak sehingga berbuat salah. Pada tahap ini, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Tahap selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, peserta didik akan diajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Ferdi makan dalam kelas saat pembelajaran sedang berlangsung. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masuk. Silakan masuk, Ferdi. Apa kabar, Ferdi? Baik hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Silakan duduk dulu. Iya. Ferdi tahu nggak kenapa hari ini Bapak panggil ke kantor? Saya nggak tahu Pak, sebenarnya ada apa ya? Nah, jadi begini. Tadi Pak Salim ada menginformasikan kepada Bapak, katanya ketika pembelajaran kimia berlangsung di dalam kelas, Ferdi sedang makan ya di dalam kelas di kursi belakang ketika belajar mulai. Iya Pak, sebenarnya saya memang makan waktu itu Pak. Nah, jadi karena itulah sehingga Ferdi Bapak panggil ke kantor hari ini, nggak apa-apa ya? Iya, maaf Pak. Ya, tidak apa-apa. Nah, jadi kalau Bapak boleh tanya, kenapa sih? Atau kenapa Ferdi bisa makan ketika pembelajaran sedang dimulai? Jadi sebenarnya tadi saya makan bukan karena apa Pak, karena perut saya lapar dan saya tadi bangunnya kesiangan. Jadi makanya tadi saya makan di kelas saat pembelajaran sedang berlangsung Pak. Oh, jadi begitu ya? Ya, maaf Pak. Oh ya, enggak apa-apa Ferdi, Bapak mengerti kok. Nah, jadi berbuat salah itu sebenarnya adalah hal yang manusiawi. Bapak mengerti kok, artinya yang namanya juga lapar, maka memang kita harus makan. Iya. Nah, karena makan adalah upaya kita untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Sehingga ketika kita sudah makan, maka kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas termasuk sekolah hari ini. Nah, betul kan? Pak. Betul Pak. Nah, oleh karena itulah Bapak panggil Ferdi ke sini. Nah, tapi Ferdi tidak usah khawatir, tidak perlu takut. Karena ketika Ferdi dipanggil ke sini, Bapak tidak mencari siapa yang salah atau siapa yang benar dalam hal ini. Iya, Pak. Nah, tetapi lebih kepada bagaimana tentang cara kita mencari solusi itu. Iya, sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Iya Pak. Nah, baik Ferdi, begini ya. Bapak tidak apa-apa, karena Bapak yakin kamu pasti punya alasan yang seperti tadi ya, sehingga kenapa kamu tidak, sehingga kamu melakukan hal tersebut. Iya. Nah, terkait ini, kamu masih ingat nggak kira-kira keyakinan kelas yang pernah kita sepakati?
Saya masih ingat Pak, Oke. salah satu keyakinan kelas yang kita sepakati adalah tidak boleh makan dan minum ketika pembelajaran sedang berlangsung. Oke, jadi begitu ya. Iya. Nah, jadi terkait dengan keyakinan kelas itu, kira-kira menurut Perdi, tindakan yang Perdi lakukan itu tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati tidak? Salah Pak. Oke. Dan itu termasuk kategori melanggar. Nah, baik. Nah, begitu Perdi. Jadi kalau nanti kalau mau makan di dalam kelas atau mau minum di dalam kelas, minta izin dulu sama guru mata pelajaran ya. Inggih Pak. Nah, nanti apakah nanti gurunya mengizinkan atau tidak, itu terserah guru mata pelajarannya. Inggih. Karena kita tidak tahu apa yang nanti akan disampaikan oleh guru yang bersangkutan di dalam kelas. Nah, tetapi walaupun seperti itu, boleh kita minta izin dan sebagainya, tapi tetap juga harus memperhatikan etika Kesopanan. kesopanan. Baik, Pak. Nah, jadi selanjutnya gini. Kira-kira bagaimana untuk memperbaiki yang terjadi hari ini menurut Perdi, sehingga hal ini tidak terulang kembali di waktu yang akan datang? Mungkin Pak, nanti saya akan berusaha untuk memperbaiki pribadi saya. Baik. Terkait dengan saya makan di kelas tadi, saya akan berusaha untuk makan dulu terlebih dahulu ketika di rumah. Oke, baik begitu ya. Iya. Nah, jadi tidak akan diulangi lagi ya. Iya Pak. Nah, Ini, Pak. karena kenapa Bapak mengatakan bahwa jangan diulangi lagi? Karena Perdi ini orangnya tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasanya. Bapak juga kaget tadi Iya, Pak. dapat informasi dari Pak Salim. Karena setahu Bapak, Perdi ini adalah anak yang sopan, anak yang hormat, anak yang menghargai teman-temannya. Nah, jadi ketika dapat seperti ini Bapak kaget terus terang. Nah, Perdi, bagaimana? Sudah mengerti nggak apa yang sudah Bapak sampaikan hari ini? Inggih. Sudah Nah. mengerti Pak. Oke, baik. Nah, jadi kenapa Perdi dipanggil hari ini tadi? Kembali lagi di awal bahwa Bapak ingin Perdi memperbaiki hal-hal yang pernah terjadi hari ini ya. Iya Pak. Nah, sehingga hal seperti ini tidak terulang lagi di pembelajaran yang akan datang. Iya. Ya. Nah, baik, kalau begitu Perdi boleh kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran seperti biasa. Ingat, tetap semangat ya. Iya, Pak. Belajar, perhatikan kesopanannya, perhatikan etikanya, hargai teman-temannya dan lain-lain. Kalau ada terjadi sesuatu dan lain halnya di luar daripada hal seperti ini, boleh sampaikan kepada guru ya. Iya. Oke, terima kasih ya Perdi ya, silakan. Baik Pak, kemudian hari saya tidak akan mengulangi lagi. Oke, baik, terima kasih ya Perdi, silakan boleh kembali ke kelas. Permisi Pak. Ya, oke. Kasus yang kedua, Melinda sering datang terlambat ke sekolah. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Melinda. Apa kabar Melinda? Kabar baik, kenapa ya saya dipanggil ke kantor? Oh, perkara itu ya. Jadi begini Melinda. Tadi Bapak dapat laporan dari guru piket. Katanya Melinda sering datang terlambat ke sekolah ya. Iya Pak. Oh, begitu. Kira-kira menurut Melinda, kalau terlambat ke sekolah itu, datang terlambat ke sekolah itu sudah berapa kali? Sudah 4 kali Pak. 4 kali ya. Berarti sudah sering terlambat ya. Iya Pak. Nah, kira-kira menurut Melinda, sering terlambat ke sekolah itu sebuah kesalahan nggak? Iya Pak, kesalahan. Nah, baik. Jadi begini, melakukan kesalahan itu adalah hal yang manusiawi dan hal yang wajar ya. Nah, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, tapi yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan itu serta memperbaiki sehingga kesalahan itu tidak kita ulang lagi di waktu di kemudian hari. Setuju nggak? Setuju Pak. Nah, baik. Nah, jadi Bapak kesini artinya tidak mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Nah, jadi tetapi Melinda dipanggil ke sini adalah untuk kita sama-sama mencari solusi dari permasalahan kenapa Melinda sering datang terlambat ya. Iya Pak. Nah, jadi begitu. Kira-kira menurut Melinda, kenapa sih sering terlambat, alasan Melinda sehingga sering terlambat datang ke sekolah itu? Saya sering tidur larut malam Pak, sambil main HP, jadinya kurang tidur deh. Oh, berarti
tidurnya agak larut ya. Iya, Pak. Mungkin gara-gara, bukan mungkin, tapi mau tidur itu main HP dulu ya. Nah, kalau begitu, menurut Melinda, keyakinan kelas apa yang sudah Melinda langgar? Kedisiplinan, Pak. Oh, disiplinan. Menurut Melinda, disiplin itu penting nggak? Penting, Pak, karena kedisiplinan membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Nah, betul. Nah, jadi disiplin itu penting untuk kita. Artinya bahwa dari disiplin itu kita bisa belajar bagaimana menghargai waktu, bagaimana menghargai orang lain yang ada di sekitar kita, termasuk juga teman-teman kita. Nah, disiplin juga itu melatih kita untuk menumbuhkan rasa kepedulian. Iya, Pak, saya menyesal dan memohon maaf karena sering terlambat. Nah, baik Melinda. Meminta maaf itu adalah sebuah sikap terpuji yang sudah Melinda lakukan ya. Nah, yang terpenting sekarang menurut Melinda nih, kira-kira apa yang akan Melinda lakukan ke depannya sehingga tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak akan bermain HP lagi di malam hari agar tidak terlambat datang ke sekolah. Ya, baik Melinda. Artinya bahwa Melinda sudah menemukan solusi atas permasalahan keterlambatan itu tadi ya. Nah, jadi terkait kasus permasalahan ini nanti Bapak akan koordinasi juga dengan orang tua Melinda ya. Iya, sehingga Melinda tidak lagi terlambat datang ke sekolah ya, begitu. Ya. Baik, Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih ya Melinda ya. Iya, Pak. Oke. Hai, perkenalkan saya Ferdi Nazmi Ramadan dari kelas 11 MIPA. Saya senang sekali diajak berdiskusi untuk mencari dan menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Dari berdiskusi tersebut, saya belajar dari kesalahan yang saya buat, supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda dari kelas 11 IPS 1. Saya sangat senang sekali melakukan kesalahan, diajak berdiskusi untuk mencari dan menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya buat. Ketika diajak berdiskusi, saya merasa tidak dihakimi dan disudutkan. Saya tidak akan tidur larut malam lagi dan tidak akan bermain HP di malam hari agar tidak terlambat datang ke sekolah. Demikianlah video kita kali ini. Tetap sehat, tetap semangat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.